Shalom, bagaimana kabarnya? Saya harap saudara hari ini penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Mari kita duduk di hadapan Tuhan hari ini dan mencoba untuk mendengar apa pesan Tuhan. Kami bersama terus mendoakan saudara di dalam gereja MIC Church agar tahun ini adalah banyak keluarga yang dipulihkan, gereja Tuhan semakin kuat dan semakin banyak orang yang terus menaruh pengharapannya di dalam Tuhan. Sudah siapkah saudara untuk menerima firman Tuhan? Mari kita satu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan, biar firman yang ditabur Tuhan akan menjadi benih, akan bertumbuh, berbuah manis dalam kehidupan mereka, di dalam nama Yesus, amin. Hari ini saya akan membahas mengenai bejana. Topik hari ini adalah bejana untuk tujuan mulia, atau vessel for honor. Mungkin beberapa dari kita kalau dengar kata bejana langsung teringat dengan lagu bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Tapi berapa dari kita mengerti dan mau pasrah seperti lagu ini? Seperti di Roma 9 ayat 20 ayat 23 katakan seperti ini. Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan. Rasul Paulus mengatakan ayat ini untuk ditujukan kepada bangsa Israel yang masih menolak Injil. Mereka menganggap bahwa mereka itu adalah umat pilihan Tuhan dan janji Allah hanya berlaku bagi keturunan Abraham. Karena itu pada saat Injil dan janji Tuhan bisa diterima oleh bangsa lain termasuk kita, maka Rasul Paulus mengatakan ini terserah Tuhan. Kalau Tuhan mau menaruh belas kasihan, mau bermurah hati kepada siapa, itu terserah Tuhan. Kemudian dia mengutip ayat di Yeremia yang berkata, siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Rasul Paulus mengutip ayat ini melalui Yeremia 18 pada saat Tuhan berbicara kepada Nabi Yeremia dengan ilustrasi tukang periuk dan tanah liat. Pada saat itu, tukang periuk itu mudah ditemukan sehingga mereka bisa mengerti. Tuhan itu diibaratkan seperti tukang periuk, sedangkan kita manusia itu seperti tanah liat. Kita jadi teringat awalnya Adam dibentuk juga dari debu dan tanah. Jadi kita ini seperti gumpalan tanah yang dibentuk sesuai dengan tujuan atau purpose Tuhan. Jadi yang dibentuk ini seharusnya tidak bisa protes. Kenapa sih Tuhan membentuk saya seperti ini? Sebagai ciptaan, kita jangan protes sama si pencipta. Suatu benda di ayat ini melalui terjemahan lainnya itu adalah vessel. Vessel itu bahasa aslinya skinos yang artinya vessel container, yaitu tempat untuk menampung atau untuk menyalurkan sesuatu, implement, melaksanakan, dan chosen instrument, alat pilihan. Jadi bejana Tuhan ini bukan hanya bagus kelihatannya dari luar, bukan hanya untuk dekorasi, tapi bejana Tuhan ini mempunyai nilai dan fungsional dan bisa untuk dipakai. Melalui video ini saudara bisa lihat kalau Tuhan membentuk kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Kadang kita sebagai tanah liat kita bisa berontak, kita menolak rencana Tuhan. Makanya kita bisa dibentuk lagi oleh si tukang periuk sampai sesuai dengan keinginannya. Kalau bentuknya, desainnya tidak sesuai dengan tukang periuk, maka akan dibentuk kembali menjadi desain atau bentuk yang baru. Karenanya pada saat kita menghadapi cobaan hidup, kesengsaraan,
kesulitan, mungkin karena situasi atau karena pilihan atau karena keinginan dan ambisi kita sendiri, kita mau keluar aja dari jalannya Tuhan. Tapi seperti tukang periuk dengan sabar, Tuhan akan meminta kita untuk berbalik kembali, untuk masuk dalam rancangannya Tuhan. Seringkali kita marah, kita kecewa, kita sedih pada waktu bentukan kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi saudara harus yakin, ya rancangan Tuhan itu yang terbaik buat saudara. Hasil terakhir dari tukang periuk itu memastikan bahwa bejana yang dihasilkan itu indah, mempunyai tujuan, mempunyai fungsi, dan mempunyai nilai. Dengan kata lain, kalau kita mau mulai berserah, kita mengikuti bentukan Tuhan, maka hidup kita akan menjadi alat yang berguna untuk tujuannya Tuhan. Vessel atau bejana itu bisa dipakai untuk tujuan yang berbeda. Ayat ini katakan bahwa ada benda yang dipakai untuk tujuan yang mulia dan benda yang dipakai untuk tujuan yang biasa. Bahasa lainnya adalah vessel for honor and dishonor. Dikaitkan dengan benda-benda kemurkaannya atau vessel of wrath, disiapkan untuk kebinasaan, untuk kehancuran, dan ada juga atas benda-benda belas kasihannya atau vessel of mercy untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya. Jadi sebenarnya pilihannya cuma ada dua, mau dipakai jadi vessel of honor atau bejana untuk tujuan mulia, atau dipakai jadi vessel of dishonor atau bejana untuk tujuan yang biasa. Sebenarnya kita tidak ada yang mau dipakai untuk bejana yang biasa karena itu dikaitkan dengan murka Allah. Jadi apa sih itu vessel of honor atau bejana untuk tujuan yang mulia? Rasul Paulus juga katakan bahwa Musa itu dipilih Tuhan sebagai bejana untuk tujuan yang mulia. Musa menjadi alat Tuhan untuk memimpin bangsa Israel bebas dari perbudakan. Setiap anak Tuhan yang tadinya berdosa tapi percaya dengan Injil dan Yesus sebagai penebus, maka akan menerima kemurahan Tuhan dan disiapkan untuk menjadi vessel of honor. Kita bisa dipakai sebagai alat untuk tujuan yang mulia. Tuhan akan menyatakan kekayaan kemuliaannya kepada mereka yang mau menjalankan hidup mereka sesuai dengan tujuannya Tuhan. Ada berkat Tuhan turun kepada anak Tuhan yang mau dipakai sebagai alatnya. Kemudian apa itu vessel of dishonor atau bejana yang biasa? Rasul Paulus katakan bahwa seperti Firaun yang dibangkitkan untuk menyatakan kuasa Tuhan, Firaun harus mengalami begitu banyak tulah di Mesir dan telah disiapkan untuk murka Tuhan. Ini bukan karena Tuhan itu tidak adil, tapi karena Tuhan sudah dengan sabar. Dia menyatakan kuasanya, menyatakan murkanya, tapi tetap Firaun tidak mau berbalik kepada jalan Tuhan. Bagi bejana biasa ini akhirnya adalah binasa, jadi tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Jadi bejana biasa itu apa sih? Bejana biasa itu adalah orang percaya yang sudah begitu melekat dengan dunia. Percaya sih sama Tuhan tapi tidak mau dipakai jadi alat karena tidak available. Mungkin sibuk dengan kerjaan, mungkin sibuk dengan hobi, dengan kesenangan duniawi, jadi tidak ada waktu atau enggak available untuk dipakai Tuhan. Jadi apakah semua orang yang ditakdirkan menjadi bejana biasa akan pasti jadi binasa? Tidak. Kalau masih mau bertobat dan berbalik kepada Tuhan, maka akan menerima belas kasihan Tuhan. Jadi kita sudah tahu bahwa pilihan cuma ada dua, mau jadi bejana untuk tujuan yang mulia atau bejana yang biasa. Jadi nggak ada yang di tengah-tengah. Kemudian bagaimana caranya kalau saya mau jadi bejana untuk tujuan yang mulia? Vessel atau bejana ini adalah metafor atau kiasan untuk tubuh. Jadi vessel ini sebenarnya adalah tubuh Kristus. Gereja itu adalah idenya Tuhan ya. Jadi pada saat Tuhan memberikan suatu profesi atau suatu nubuatan itu biasa melibatkan destiny atau masa depan untuk sekelompok orang, bukan perorangan. Karenanya penting untuk saudara tertanam dalam gereja lokal karena di sanalah saudara bisa dipakai Tuhan untuk jadi bejana untuk tujuan yang mulia. Selebihnya berkat yang kita terima setiap hari itu adalah bonus dari Tuhan. Kita tahu kalau tubuh dikatakan ada banyak bagiannya. Tuhan adalah kepala di gereja dan kalau ada yang menjadi tangan, ada yang menjadi kaki itu sesuai dengan karunia roh masing-masing. Rasul Paulus katakan ada yang karunia melayani, bisa melayani, ada yang karunia bernubuat, bisa bernubuat sesuai dengan iman, ada yang karunia mengajar, baiklah mengajar. Kalau ada yang punya karunia menasehati, bisa menasehati. Ada juga yang karunia suka memberi, jadi bisa memberi dengan ikhlas.
Ada juga karunia bisa memimpin, jadi bisa jadi memimpin dengan rajin. Dan juga untuk karunia untuk mengasihi pengampunan, jadi bisa memberi pengampunan dengan sukacita. Apakah ada salah satu itu, saudara ada punya salah satu dari karunia ini? Kalau ada, bisa terus lakukan untuk membangun gereja. Saudara bisa mulai dengan hadir dalam setiap pertemuan gereja, apakah gereja online, onsite, dari Zoom meeting maupun onsite. Setelah itu saudara bisa berdoa supaya Tuhan bisa menempatkan saudara untuk ikut terlibat dalam pelayanan gereja dan mengisi di tempat di mana yang dibutuhkan. Kemudian mungkin dari kita yang bertanya, bagaimana kalau kita menolak untuk melayani? It's okay, Tuhan selalu bisa mencari orang lain yang mau. Tapi kalau bisa pakai saudara, kenapa tidak? It's an honor for you to be used by God. Suatu kehormatan untuk kamu mau dipakai jadi alatnya Tuhan. Kalau Tuhan masih mau memakai kita dari debu tanah ini untuk tujuannya Tuhan. Tuhanlah tukang periuk dan kitalah tanah liatnya. Kita adalah bejana yang dibentuk untuk tujuan yang mulia. Instrumen atau alat untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Alat yang mau pasrah dipakai Tuhan, yang gak ngotot dengan jalannya sendiri, mau terus dibentuk dan mau menyerahkan hidup masa depannya ke tangan Tuhan. Percaya akan rancangannya. Sejauh mana kamu akan dipakai, Tuhan akan menyatakan kasih-Nya menurut kekayaan dan kemuliaannya. Izinkan saya berdoa untuk saudara. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan mengingatkan setiap dari kami Tuhan untuk mau dipakai menjadi alatnya Tuhan, dipakai untuk alat untuk tujuan yang mulia, the vessel for honorable use. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap yang menonton hari ini Tuhan, biar mereka bisa diubahkan Tuhan, biar roh Tuhan di dalamnya membuat mereka menjadi disadarkan Tuhan, apakah mereka mungkin mempunyai karunia-karunia roh, baiklah mereka ikut melayani, karena setiap orang adalah bagian daripada tubuh Kristus. Dan kami ini adalah alat-alat-Mu Tuhan. Dan biar setiap dari kami Tuhan pada hari ini disadarkan Tuhan, agar mereka mau berjalan Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan, mau dibentuk sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Kami percaya Tuhan, masa depan kami indah, masa depan kami penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan pengharapan Tuhan. Dan biar mulai hari ini Tuhan akan semakin banyak ada orang yang menaruh hidupnya untuk membangun gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. See you next week.